Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali membuat konten movie storyline. Dan film yang akan dirangkum kali ini berjudul Ram Setu. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। Dimulai dari sebuah video amatir dari para tentara Taliban yang menghancurkan patung Buddha di Afghanistan. Lalu, tim arkeolog internasional datang dan berkumpul di Bamyan, Afghanistan untuk meneliti patung Buddha yang telah hancur. Tim arkeolog itu berasal dari Jepang, Pakistan, dan India. Kemudian ditemukan pecahan telinga dari patung Buddha. Saat itu arkeolog dari India yang bernama Aryan menemukan sesuatu di dalam tanah, semacam objek logam. Dan Aryan yang dibantu oleh temannya yang merupakan arkeolog Pakistan bernama Bilawal menggali di tanah itu dan menemukan sebuah kotak. Setelah dibuka, kotak itu berisi harta karun peninggalan kerajaan Hindu pada abad ke-7 pada masa kepemimpinan Raja Dahir Sen. Tiba-tiba datanglah Taliban yang menyerang tempat tersebut. Taliban yang memang menghancurkan patung Buddha di sana nampaknya tak senang bila patungnya dibangun kembali. Aryan bersama Bilawal yang mencoba menyelamatkan diri mereka, namun mereka tak mau meninggalkan kotak harta karun itu. Mereka lalu mencoba pergi berlindung di dalam goa, namun tiba-tiba mereka terjatuh ke sebuah lubang, dan lubang itu membawa mereka ke sebuah tempat yang dimana di tempat itu ada patung Buddha yang tertidur. Di Islamabad, Pakistan, Dr. Aryan dan juga Dr. Bilawal melakukan pers dan memberitahu bahwa mereka menemukan harta peninggalan kerajaan Hindu abad ke-7 dari Raja Dahir Sen. Seseorang dari pemerintahan Pakistan lalu berterima kasih pada Dr. Aryan yang telah membantu mengembalikan warisan Asia Selatan. Oleh karena itu, pemerintah Pakistan akan memberikan setengah harta itu kepada India. Seorang wartawan lalu bilang jika Raja Dahir Sen adalah penguasa Hindu, sedangkan Afghanistan dan Pakistan adalah negara Muslim. Seharusnya seluruh harta peninggalan Raja Dahir diserahkan kepada India yang mayoritas orangnya beragama Hindu. Dr. Aryan lalu bilang pada wartawan itu, apakah wartawan itu tak senang dengan perdamaian antar negara tetangga? Dr. Aryan lalu memberitahu bahwa harta karun itu adalah warisan milik mereka bersama. Itu tak dapat dipisahkan menurut agama. Menurut Dr. Aryan, agama itu memecahkan sedangkan budaya menyatukan. Ya, Dr. Aryan adalah seorang ateis. I believe only in things that can be proven. Okay. Dr. Aryan sedang berada di rumah. Aryan memiliki istri bernama Gayatri dan seorang anak bernama Kabir. Berbeda dari Aryan, Gayatri percaya pada Tuhan dan Gayatri memuja Hanuman. Kabir saat itu sedang membaca komik Hanuman kecil. Tentu saja itu dibelikan oleh ibunya agar Kabir tak menjadi seperti ayahnya yang ateis. Mengetahui hal itu, Aryan pun yakin bila itu cara Gayatri untuk membuat anak mereka percaya pada Tuhan. Pemerintah India ingin membuat proyek Setu Samudram. Di proyek ini pemerintah dan perusahaan swasta yang bekerja sama berencana menghancurkan Ram Setu. Ram Setu adalah sebuah jembatan rantai batu kapur antar Pulau Mannar di dekat Sri Lanka Barat Laut dan Rameswaram di pantai tenggara India. Ram Setu juga dikenal sebagai jembatan Rama, dan orang India khususnya penganut agama Hindu percaya bahwa Ram Setu dibangun oleh Sri Rama. Ram Setu ingin dihancurkan oleh pemerintah India untuk membangun kanal pelayaran untuk menyediakan rute pengiriman yang lebih cepat untuk perdagangan. Namun masyarakat India menentang penghancuran Ram Setu karena itu sama saja mereka akan menghancurkan kebudayaan India. Di kantor, Aryan disuruh oleh atasannya untuk membuat surat pernyataan dari seorang arkeolog yang menyatakan bahwa Ram Setu tidak dibangun oleh Sri Rama. Itu adalah konstruksi alami, di mana surat pernyataan itu akan dikirim ke pengadilan agar Mahkamah Agung menyetujui penghancuran Ram Setu oleh pemerintah. Aryan yang seorang ateis juga sebenarnya percaya bila Ram Setu itu terbentuk secara alami, namun Aryan ingin meneliti terlebih dahulu untuk memastikan.
Karena walaupun Aryan adalah seorang ateis, ia percaya kepada sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi, ia ingin meneliti Ramsetu terlebih dahulu sebelum membuat surat pernyataannya. Akhirnya seorang pengusaha swasta yang bernama Pak Indrakan menawari Dr. Aryan untuk pergi ke Ramsetu dan meneliti jembatan Rama tersebut. Semua pekerjaan Aryan akan dibiayai dan difasilitasi oleh Pak Indrakan. Hal itu karena Aryan percaya Ramsetu merupakan konstruksi yang disebabkan fenomena alam. Sedangkan Pak Indrakan yang merupakan pengusaha swasta berambisi untuk menghancurkan Ramsetu agar dapat melanjutkan proyek Setu Samudram. Akhirnya Aryan pergi ke Rameswaram dan ia pergi ke Puspakalpa, yakni pusat penelitian Ramsetu di lautan India. Sesampainya di sana, Aryan disambut baik oleh anak buah Pak Indrakan, yakni Bali. Di pusat penelitian itu, Dr. Aryan diperkenalkan dengan para ilmuwan di sana. Ada Dr. Chandra, lalu Dr. Gabriel, dan ada juga Dr. Sandra Robelo. Aryan lalu berpresentasi di depan para ilmuwan dan Aryan bilang, Sri Rama diperkirakan hidup pada 7.000 tahun yang lalu. Tepatnya Sri Rama lahir pada 10 Januari 5114 sebelum Masehi. Jadi mereka harus membuktikan bila Ramsetu berusia lebih dari 7.000 tahun yang mendahului Sri Rama. Dengan begitu mereka akan membuktikan bila Ramsetu tidak dibangun oleh Sri Rama. Dr. Aryan dan para ilmuwan yang lainnya pun mulai melakukan pekerjaan mereka dan mulai meneliti jembatan Ramsetu. Aryan memakai pakaian khusus untuk mengambil batu dari Ramsetu di bawah laut. Aryan yang berada di bawah laut kagum dengan konstruksi Ramsetu. Hingga akhirnya Aryan mengambil sampel batu sedimen dari konstruksi Ramsetu dan memberikannya kepada tim penyelam. Aryan kembali ke kapal dan bersama para ilmuwan, mereka meneliti sampel batu dari Ramsetu yang sebelumnya diambil oleh Aryan. Dan ternyata batu sedimen itu berusia 18.000 tahun, yang artinya Ramsetu berusia lebih tua dari Sri Rama yang hidup 7.000 tahun yang lalu. Aryan lalu bilang jika itu bagus untuk membuktikan klaim mereka. Namun itu belum cukup. Mereka harus meneliti batu-batu yang membentuk struktur utama dari Ramsetu. Dan batu bata atau batu dari bangunan utama Ramsetu adalah batu apung. Aryan ingin mempelajari dan meneliti batu apung dari Ramsetu. Aryan dan tim penyelam kembali ke bawah laut untuk mengambil batu apung. Namun saat itu batu apungnya tak bisa dilepas karena berada di dalam konstruksi Ramsetu. Hingga akhirnya Aryan melihat batu apung yang tersangkut tanaman laut dan Aryan hendak mengambilnya. Namun Bali melihat pergerakan Aryan yang mendekati perairan Sri Lanka. Jadi Bali langsung memerintahkan Aryan untuk kembali dan jangan melewati perbatasan. Namun Aryan tak mendengarkan dan tetap mendekati batu apung yang berada di perairan Sri Lanka tersebut. Bali yang tak didengarkan oleh Aryan langsung berlari dan menarik tuas pengikat pakaian atau robot selam milik Aryan. Aryan yang hampir mengambil batu apung itu pun langsung tertarik dan kembali ke arah kapal. Akan tetapi saat robot selam itu ditarik dari atas, Aryan tak ada. Rupanya Aryan melepas pakaian robot selam itu dan dari kejauhan terlihatlah Aryan yang membawa batu apung dan berjalan di atas jembatan Ramsetu. Dr. Gabriel yang melihat batu apung itu lalu bilang mungkin itu hanya batu apung biasa. Namun Dr. Chandra berkata bahwa batu apung itu tercipta dari lava, sedangkan di tempat itu tak ada aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Batu apung itu adalah sesuatu yang lain, ucap Dr. Chandra. पिछले कई सदियों से कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई नहीं, ये कुछ और ही. Bali lalu bilang pada Aryan jika ia sudah memperingati Aryan untuk tak melewati perairan Sri Lanka. Namun Aryan mengabaikan Bali dan bilang pada para ilmuwan bila menurut Ramayana Ramsetu dibuat dengan batu apung seperti itu. Untuk menyanggah teori ini kita harus mempelajari batu apung ini, ucap Aryan. Aryan pun mulai meneliti batu apungnya dan akhirnya setelah bekerja keras, batu apung itu diperkirakan ada sejak 7.000 tahun yang lalu, yang artinya Ramsetu berada di periode yang sama dengan kisah Ramayana. Dan artinya Ramsetu memang benar dibangun oleh Sri Rama.
Aryan kini pun percaya bila Ram Setu dibangun oleh Sri Rama dan merupakan buatan manusia, bukannya konstruksi alami. Dan Aryan ingin membuat laporan tentang penelitiannya, dan Aryan akan menyatakan bila Ram Setu adalah jembatan Sri Rama. Aryan tak peduli dengan kepercayaannya, ia hanya percaya dengan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan Ram Setu telah terbukti bila itu adalah jembatan yang dibuat oleh Sri Rama. Aryan bilang sejarah itu adalah hal yang pernah terjadi, karena itu kebenaran Ram Setu harus diungkapkan. Pak Indra Khan lalu melakukan rapat virtual, dan saat itu Dr. Aryan mengatakan bila penelitiannya membuktikan Ram Setu bukan jembatan yang terbentuk karena fenomena alam. Jadi Pak Indra Khan dan pemerintah tak boleh menghancurkan Ram Setu. Kini Aryan bersama Sandra dan Gabriel percaya bila Ram Setu adalah buatan manusia. Namun Dr. Chandra masih percaya bila Ram Setu adalah konstruksi alami. Pak Indra Khan lalu menyuruh Aryan untuk melanjutkan penelitiannya bersama Chandra dan Gabriel, sedangkan Dr. Chandra teruskan saja teori miliknya. Pak Indra Khan lalu menyuruh Aryan untuk mengambil batu apung lainnya dari perairan Sri Lanka, dan Aryan disuruh untuk mengerjakannya pada malam hari agar tak ada orang yang melihat. Pak Indra Khan juga menyuruh Bali untuk memberikan dukungan penuh. Akhirnya di malam hari Aryan bersama Gabriel dan Sandra akan pergi untuk mengambil batu apung menggunakan kapal selam. Namun Sandra saat itu tak percaya pada Bali, sehingga ia membawa batu apungnya. Dan benar saja di atas kapal Bali yang diberi laporan bila akan terjadi badai tetap menurunkan Aryan dan yang lainnya ke laut. Rupanya Pak Indra Khan yang berambisi membuat jalur perdagangan agar membuat rute lebih cepat merencanakan pembunuhan terhadap Aryan, Sandra, dan Gabriel. Pak Indra Khan tak peduli Ram Setu buatan Sri Rama atau bukan, ia hanya ingin menghancurkannya dan melanjutkan proyek Setu Samudram. Dan Aryan bersama kedua dokter wanita itu yang berada di bawah laut sedang berusaha mengambil batu apung. Tiba-tiba mesin kapal selam itu kepanasan dan mengalami overheating. Dan di kapal selam itu juga tak disediakan pelampung. Aryan pun yakin bila saat itu mereka sedang berusaha dilenyapkan. Aryan bilang mesin mati, kadar oksigen rendah, dan ada badai di laut, dan mereka tak punya pelampung. Itu benar-benar rencana yang bagus untuk membuat mereka bertiga mati di dalam misi. Aryan lalu menerapkan lonjakan darurat, dan kapal selam itu pun langsung naik ke permukaan. Saat itu mereka keluar dari kapal untuk mendapatkan oksigen. Namun karena terjadi badai, mereka pun terhempas oleh ombak dan mereka terombang-ambing di lautan tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang pria menggunakan perahu kecil dan menolong Aryan dan teman-temannya. Pria itu lalu memberikan ucapan selamat datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Anjaneya Puspakumaran atau bisa dipanggil Epi. Welcome to Sri Lanka. Myself Anjaneya Puspakumaran. You can call me Epi. Epi lalu membawa Dr. Aryan dan yang lainnya ke sebuah pulau kecil. Di pulau itu Aryan menceritakan mengapa ia bisa berada di lautan Sri Lanka dan mengapa ia terombang-ambing bersama Sandra dan Gabriel. Epi lalu bilang jika Aryan tak bisa mencari tahu tentang Ram Setu dengan cara seperti itu, Epi akan membantu Aryan dan tak ada yang mengenal Ram Setu sebaik Epi. Epi lalu menceritakan apa yang ia ketahui tentang Ram Setu. Saat itu Sandra melihat Epi dengan kekaguman. Epi kemudian mengatakan bila ia dapat mengantar Aryan dan yang lainnya ke tengah-tengah Ram Setu dan mereka akan mendapatkan lebih banyak batu apung dan bahkan bisa mendapat yang lebih besar dari yang Aryan punya saat ini. Aryan lalu bertanya mengapa Epi mau membantunya, apa keuntungannya untuk Epi. Epi lalu bilang bahwa ia dahulu adalah pemandu wisata. Jadi perjalanan Aryan akan dipandu oleh Epi dan biayanya akan dicatat di buku kecil milik Epi. Dan Aryan bisa membayarnya bila perjalanannya telah usai. Pada keesokan harinya Bali dan para anak buahnya mencari Aryan, Gabriel dan Sandra karena batu apungnya dibawa oleh Gabriel. Bali juga tak mau ambil resiko bila mereka masih hidup dan kembali ke Delhi. Aryan bisa memberi bukti bila Ram Setu dibangun oleh Sri Rama. Aryan dan yang lainnya pun pergi ke tengah-tengah Ram Setu sesuai yang dikatakan Epi semalam. Namun di jalan mereka berpapasan dengan Bali dan Bali menembakkan peluru. Aryan dan teman-temannya pun langsung putar balik dan kabur. Epi juga menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Akhirnya mereka sampai di sebuah pulau dan mereka langsung berlari. Bali dan teman-temannya pun mengejar. Saat berlari, Gabriel tersandung batang pohon dan batu apung yang dibawa Gabriel terlempar.
Gabriel yang ketakutan langsung kembali berlari dan akhirnya bantuan datang. Teman-teman Epi datang dengan menggunakan helikopter dan mereka menembaki Bali dan anak buahnya. Aryan bersama Sandra dan Gabriel telah berada di helikopter. Epi yang berada di belakang berlari dan akhirnya Epi juga berhasil naik. Aryan lalu bertanya apakah orang-orang yang menolong mereka adalah teman Epi. Epi menjawab jika mereka adalah pemberontak yang melawan pemerintah. Aryan bertanya gimanakah batu apungnya. Epi bilang jangan pikirkan batu apungnya, selamatkan saja dulu nyawa mereka. Aryan lalu meminta untuk helikopternya terbang ke Ramsetu. Gabriel berkata apakah Aryan gila. Gabriel meminta agar Aryan melupakan batunya dan kembali ke Delhi. Gabriel juga bilang ia berhenti. Tiba-tiba Bali menembak dan mengenai Gabriel. Dan Gabriel terjatuh dari helikopter dan Gabriel pun tidak selamat. Aryan terlihat menyesal dengan apa yang terjadi terhadap Gabriel, namun tak ada jalan untuk kembali. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali melanjutkan pekerjaan mereka dan membuktikan bila Ramsetu adalah jembatan Sri Rama. Aryan dan Sandra lalu pergi ke Jaffna, ke markas pemberontak yang merupakan teman-teman Epi. Aryan lalu pergi ke pantai dan ia mengingat keluarganya. Dan datanglah Epi yang memberikan telepon satelit agar Aryan bisa menghubungi keluarganya. Aryan lalu menelpon Gayatri. Saat itu istri Aryan bilang bahwa Aryan pasti senang karena ia telah membuktikan Ramsetu bukan buatan manusia. Aryan tidak mengerti apa yang dimaksud Gayatri. Istri Aryan itu pun mengatakan bila terdapat berita yang menyatakan bila Ramsetu berumur 18.000 tahun dan Gayatri yakin bila itu adalah laporan milik Aryan. Aryan pun langsung menyangkal hal tersebut. Aryan bilang jika itu adalah laporan Dr. Chandra, sedangkan Pak Indra akan mencoba untuk membungkam Aryan dan kini Aryan sedang berada di Jaffna, Sri Lanka. Gayatri pun menanyakan mengapa Aryan bisa berada di Sri Lanka, bukankah seharusnya Aryan berada di Ramsetu? Iya memang seharusnya begitu, tapi sekarang Pak Indra kan ingin Aryan terbunuh. Gayatri yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh Aryan untuk kembali ke Delhi dan lupakan tentang Ramsetu. Namun Aryan berkata ini bukan soal tentang Ramsetu saja, tapi jika ia berhasil membuktikan bila Ramsetu dibuat oleh Sri Rama, maka kisah Ramayana bukan hanya sebuah kisah, namun itu akan menjadi bagian dari sejarah India. Tiba-tiba terdengar suara berisik dan saat itu Aryan melihat para pemberontak di Jaffna sedang melakukan pemujaan kepada patung Rahwana. Aryan lalu bertanya kepada istrinya, bukankah sebagian besar kisah Ramayana terjadi di Sri Lanka? Gayatri pun menjawab bila itu benar, namun Aryan hanya akan menemukan bukti Rahwana saja di sana. Itulah yang dimaksud oleh Aryan. Bila ia dapat membuktikan Rahwana ada, maka secara otomatis akan membuktikan keberadaan Sri Rama. Tidak ada banyak penelitian tentang Ramayana di Sri Lanka. Aryan yakin jika ia dapat menemukan bukti keberadaan Ramayana di Sri Lanka. Di malam hari Aryan berdiskusi dengan Sandra dan bilang jika mereka berhasil menemukan sisa-sisa arkeologis Alengka Rahwana di sana, maka tak akan ada yang mempertanyakan Ramayana dan Ramsetu. Sandra lalu bilang dari mana mereka akan memulainya dan apakah pemerintah Sri Lanka akan mendukung mereka. Epi lalu bilang mengapa tidak, Epi punya teman. Sandra tersenyum dan bertanya apakah Epi memiliki teman di kedua belah pihak. Epi bilang jika dalam perang saudara mereka semua adalah orang-orangnya. Itu sebabnya Epi berteman dengan semuanya. Aryan dan Sandra juga teman bagi Epi, tapi mereka harus bayar sedikit lebih untuk itu. Aryan bilang tentu saja ia akan membayar. Aryan bertanya pada Epi, bila mereka ingin mencari Alengka Rahwana di Sri Lanka, di manakah mereka dapat menemukan petunjuknya? Epi lalu berkata jika ia mendengar perpustakaan umum di Jaffna memiliki peta dan gambar yang dibuat dari daun lontar yang merupakan dokumentasi ribuan tahun sejarah. Akhirnya Aryan dan yang lainnya pergi ke perpustakaan umum di Jaffna dan mencari peta tersebut. Saat itu Epi bertanya pada penjaga perpustakaan dan Sandra yang melihat hal itu nampak tak senang. Aryan bertanya apakah Sandra cemburu. Sandra bilang tidak, bahkan dia bukanlah tipe Sandra. Namun Sandra terus melihat ke arah Epi. Aryan lalu melihat seseorang yang sedang membaca koran, namun orang itu terus melihat Aryan dan Sandra. Tingkah orang itu juga aneh. Orang itu lalu pergi dan Aryan melihat koran yang dibaca oleh orang tadi. Dan di korannya ada foto Aryan dan Sandra yang menjadi buronan. Aryan pun langsung mengajak Epi untuk pergi dan lupakan tentang peta tersebut.
Tetapi Epi bilang mengapa dilupakan, ia telah menemukan petanya. Bukan di perpustakaan itu namun ada luar. Epi mengatakan jika dahulu saat terjadi kerusuhan pada tahun 80-an, perpustakaan di Jaffna itu dibakar dan karenanya banyak buku sejarah yang rusak. Namun seorang pustakawan berhasil mengamankan beberapa manuskrip. Namun karena saat itu Aryan dan Sandra dicari dan menjadi buronan, Epi meminta Aryan dan Sandra untuk pergi ke sebuah tempat dan Epi akan mengatur pertemuan dengan pustakawannya secara rahasia. Epi lalu memberikan telepon genggam dan mengatakan agar Aryan dan Sandra menunggu pesan darinya. Saat Aryan dan Sandra berjalan berdua, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengejar mereka. Aryan dan Sandra pun berlari dan terjadilah aksi kejar-kejaran di pemukiman Jaffna. Mereka lalu berlari ke stasiun kereta dan ada dua orang yang hendak menangkap Aryan dan Sandra di stasiun tersebut. Aryan dan Sandra lalu berlari ke arah kereta dan berniat kabur dengan kereta itu. Dua orang itu juga berlari ke arah kereta dan mereka berhasil masuk. Namun Aryan hanya berpura-pura ingin naik. Aryan yang ada di depan pintu kereta hanya menabrakkan dirinya ke kereta tersebut dan kereta berjalan. Dua orang yang mengejar Aryan dan Sandra itu pun pergi dengan kereta itu, sedangkan Aryan bersama Sandra tetap berada di stasiun. Epi lalu mengirimkan SMS dan memberitahu untuk bertemu di benteng Jaffna pada pukul 7 malam. Saat bertemu dengan pustakawan, Aryan melihat peta manuskrip yang berusia 400 tahun. Aryan kemudian melihat desain terowongan rahasia yang dibuat oleh Mayasur. Mayasur adalah ayah mertua Rahwana yang membangun Alengka. Aryan berpikir jika Mayasur dan orang-orangnya telah membangun labirin terowongan rahasia yang tersebar ratusan kilometer. Di peta itu ada 3 terowongan yakni Waria Pola, Asokvatika, dan Istana Rahwana. Pustakawan itu kemudian menunjuk Istana Rahwana dan bilang mantra Rahwana. Mendengar itu Aryan mengingat dan berkata Alengka emas. Alengka emas dibangun dalam bentuk segitiga. Bentuk segitiga digunakan secara luas dalam peradaban kuno. Dari piramida Mesir hingga arsitektur Yunani dan juga kuil mereka sendiri, dan itu ada di mana-mana. Aryan berkata bila mereka dapat menemukan Alengka emas, mereka dapat membuktikan keberadaan Rahwana. Sandra lalu bertanya bagaimana mereka bisa pergi ke terowongan itu dan menemukan Alengka emas. Epi kemudian bilang jika terowongan yang paling dekat ada di Asokvatika. Aryan lalu memotret peta itu dan akhirnya ia dan yang lainnya pergi ke Asokvatika menggunakan kereta. Di dalam perjalanan Aryan melihat foto-foto dari peta dan Aryan melihat sebuah gambar yang terlihat seperti hewan atau setan. Epi lalu melihat gambarnya dan bilang jika itu nampak seperti buaya. Aryan pun bertanya apakah di daerah itu ada buaya. Epi menjawab di Sri Lanka ada banyak buaya namun ia tak yakin tentang daerah itu. Aryan kembali bertanya apakah ada danau atau sungai di daerah tersebut. Epi bilang jika ada air terjun Revana Ela. Menurut cerita rakyat, Rahwana sering duduk di air terjun itu. Aryan pun mengajak Sandra dan Epi ke air terjun tersebut. Aryan yakin bila terowongannya pasti ada di dekat sumber air. Bali dan anak buahnya menemui pustakawan tua dan menanyakan pustakawan itu kemana Aryan dan yang lainnya pergi. Pustakawan itu menjawab ke Asokvatika. Bali dan anak buahnya pun ingin mengejar Aryan dan saat itu Bali membawa peta tua dari pustakawan tersebut. Aryan dan yang lainnya sudah berada di sungai Ravana Ella dan melihat seekor buaya kerdil. Sandra bilang jika buaya kerdil biasanya tinggal di sebuah terowongan. Dan bisa saja buaya itu tinggal di terowongan yang mengarah ke Istana Rahwana Alengka emas. Apalagi di petanya ada gambar yang mirip dengan buaya. Akhirnya mereka mengikuti buaya itu hingga ke ujung sungai. Dan mereka berteduh di bawah batu yang menjulang ke sungai itu. Aryan yang melihat ke air melihat bayangan batunya dan terlihat bayangannya seperti buaya. Aryan pun memberitahu teman-temannya dan mereka bertiga menyelam ke sungai dan benar saja terdapat terowongan. Mereka lalu mengikuti terowongan itu hingga akhirnya terdapat 3 terowongan yang mengarah ke 3 tempat berbeda. Epi lalu menghitung 1 sampai 10 dan Epi masuk ke terowongan paling kanan. Namun Aryan saat itu melihat tulisan kuno di langit-langit terowongan itu dan Aryan pun memotretnya. Sandra lalu memanggil Epi untuk kembali. Aryan kemudian menerjemahkan tulisan kunonya dengan sebuah kamus kuno yang selalu ia bawa.
Saat diterjemahkan, tulisan kuno itu mengatakan jika Rahwana adalah raja pulau tersebut. Ravan, the king of island. Tulisan kuno itu juga mengarah ke terowongan paling kanan yang dimasuki Epi. Epi pun berkata bila ia memang selalu benar. Mereka bertiga pun masuk ke terowongan paling kanan dan di sepanjang terowongan terdapat tulisan kuno. Aryan pun terus memotret. Aryan bilang jika mereka memiliki waktu, ia akan memecahkan semua tulisannya dan dengan semua tulisan kuno itu bisa dipastikan terowongan itu adalah buatan manusia. Tiba-tiba Epi bilang mereka bahkan telah menemukan Alengka Rahwana. Dan di depan mereka terdapat sebuah segitiga yakni alengka emas. Aryan langsung memotret alengka emasnya. Di samping alengka emas terdapat 2 jalan. Epi lalu bilang jika mereka harus pergi mengikuti terowongan yang kiri dan pergi ke Sripada. Epi berjanji mereka akan menemukan Rahwana dan Sri Rama di Sripada. Orang bilang Sripada menjawab semua doa. Sripada juga dikenal sebagai Gunung Trikut di Alengka. Aryan pun berpikir bila Sripada adalah Gunung Trikut yang disebutkan dalam Ramayana, mungkin mereka akan menemukan bukti alengka emas tak jauh darinya. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mengambil jalan yang kiri dan mereka mengikuti terowongan itu sampai ke Gunung Trikut. Di Gunung Trikut itu Aryan bilang jika mereka menemukan Alengka Rahwana itu akan menjadi ekspedisi arkeologi tercepat dan itu berkat Epi. Tiba-tiba Sandra berlari dan ternyata di Gunung Trikut itu tumbuh sebuah tanaman bernama Selaginella biropteris. Tumbuhan yang hanya tumbuh di India Utara bukan di Sri Lanka. Itu mungkin yang disebut Sanjevani Poti dalam Ramayana. Aryan lalu bilang jika itu tumbuhan Sanjevani maka mereka sekarang sedang berdiri di Alengka Rahwana. Aryan kembali memotret dan tiba-tiba datanglah helikopter yang terdapat Bali di dalamnya. Ternyata ada Gayatri yang diancam oleh Bali. Aryan yang melihat istrinya dalam bahaya tak berkutik dan ia naik ke helikopter dan mereka pun tertangkap oleh Bali. Saat itu Bali bertanya di mana batu apungnya. Aryan menjawab batunya hilang saat mereka dikejar oleh Bali di pulau. Bali tak percaya dan ia mengancam akan menembak Sandra. Epi langsung berdiri dan berkata agar mereka membicarakannya baik-baik. Namun Bali langsung mendorong Epi dan Aryan yang berusaha menyelamatkan Epi hanya mampu meraih tas Epi dan Epi pun terjatuh. Aryan langsung menghantamkan tas Epi kepada Bali dan terjadilah keributan di dalam helikopter tersebut. Hingga akhirnya heli itu terjatuh dan Aryan bersama Gayatri dan Sandra menyelamatkan diri mereka. Sandra menangis karena Epi terjatuh saat berusaha melindungi Sandra dari Bali. Aryan juga menyesal karena ia berusaha untuk menyelamatkan Epi namun hanya tasnya saja yang ia selamatkan. Tiba-tiba Aryan sadar mengapa tas Epi sangat berat. Aryan lalu kembali ke heli dan mengambil tas Epi dan ternyata di tasnya ada batu apungnya. Bali yang terluka parah meminta bantuan kepada Aryan dan Aryan pun membantu Bali dan menyelamatkannya. Tidak hanya menyelamatkan nyawa Bali, Aryan juga berhasil mendapatkan manuskrip 400 tahun yang ada pada Bali. Aryan yang saat itu memberitahu Sandra bila batu apungnya ada di tas Epi berkata, jika mereka bisa memperlihatkan batu apungnya dan manuskrip sejarah Alengka Rahwana pada dunia, maka mungkin mereka bisa buktikan bahwa Sri Rama ada dan kisah Ramsa itu benar adanya. Selain batu apung di tas Epi, juga terdapat tanaman Sanjevani. Mereka sudah punya cukup bukti untuk membuktikan adanya Ramayana di masa lalu. Namun sepertinya mereka tak punya cukup waktu karena sidangnya akan dilangsungkan sore itu. Tiba-tiba Bali berkata ia bisa membantu. Bali ingin membantu Aryan karena Aryan sebelumnya telah menyelamatkan Bali. Di pengadilan New Delhi, seorang pengacara wanita dari pihak Pak Indrakan mengatakan pada hakim bila sampai saat itu belum ada bukti jika Ramsa itu dibangun oleh Sri Rama. Maka dari itu pengadilan harus memutuskan agar tak dibatalkannya penghancuran Ramsa itu. Tiba-tiba datanglah seorang arkeolog yakni Dr. Aryan yang mengatakan ia punya bukti bila Ramsa itu dibuat oleh Sri Rama. Hakim lalu bilang jika Dr. Aryan pasti sadar bila ia dapat dihukum karena mengganggu proses pengadilan. Aryan tahu itu tapi ia ingin memberitahu tentang kebenaran. Mungkin ia bukan pengacara dan ia seorang arkeologi. Dan bahasa yang akan ia sampaikan mungkin berbeda dengan hukum. Namun Aryan percaya bahasa kebenaran dalam bahasa apapun dan bentuk apapun akan tetap menjadi kebenaran. Hakim pun membiarkan Aryan untuk berbicara di pengadilan itu dan menunjukkan bukti yang Aryan punya. Aryan lalu mengeluarkan batu apungnya dan semua orang langsung berdiri melihat batu yang mengambang di air tersebut. Aryan berkata ia seorang arkeolog yang percaya pada bukti sampai minggu lalu. Ia percaya bila Ramsa itu adalah konstruksi alami yang terbuat dari fenomena alam.
Tapi Aryan terpaksa mengubah pendapatnya pada hari itu. Aryan mengatakan bila batu apung itu telah diteliti dan batunya berusia 7.000 tahun yang merupakan periode Sri Rama. Aryan lalu menunjukkan sebuah foto karang-karang di bawah laut dekat Ram Setu. Karang-karang itu dibawa oleh seseorang dan ditanam di dekat Ram Setu. Pertanyaannya, siapa yang bawa karang dan batu itu dan di bawah arahan siapa? Jawabannya Sri Rama, ucap Aryan. Pengacara dari Pak Indra Khan keberatan dengan perkataan Aryan. Bukti kisah Ramayana tak bisa jadi bukti mutlak. Pengacara itu bertanya pada Aryan, bahkan jika ia setuju dengan tanggal lahir Sri Rama dan usia Ram Setu berada di periode Sri Rama yakni 7.000 tahun yang lalu, bagaimana Aryan akan membuktikan bila Ram Setu dibangun oleh Sri Rama? Aryan lalu bilang jika ia ingin bertanya yang memiliki penyair hebat langsung dari penyair kuno Valmiki pada penyair besar Tulsidas, Ram Setu dibangun oleh siapa? Pengacara itu menjawab, Sri Rama. Aryan lalu bilang langsung dari Valmiki, generasi ibu dan nenek moyang India mengajari anak-anaknya bila Ram Setu dibangun oleh Sri Rama. Orang-orang mengerti kenapa Sri Rama merupakan bagian keutuhan India. Tapi kenapa Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand sangat menghormati Sri Rama dalam kebudayaan mereka? क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया श्री राम बसे हैं? Pengacara Pak Indra Khan lalu bilang jika karena cerita yang bagus diulang-ulang itu tak dapat membuktikan kebenaran. Selama berabad-abad kisah Ramayana diceritakan dan didengar oleh pelancong dan pedagang di berbagai negara. Jadi tak heran bila kisah Ramayana sampai ke berbagai penjuru dunia. Aryan lalu berkata, di cerita Ramayana semua tempat hanya ada di India dan Sri Lanka. Dan di India terdapat 500 tempat yang sama dan di Sri Lanka terdapat 50 tempat yang sama. Pengacara itu berkata tak ada bukti arkeologi tentang Sri Rama dan kisahnya di tempat-tempat tersebut. Aryan kemudian bilang jika kisah Ramayana itu 7.000 tahun yang lalu akan sulit menemukan bukti arkeologi tentang sejarah Ramayana. Akan tetapi di dalam perjalanannya di Jaffna, Aryan menemukan sebuah manuskrip dengan peta terowongan rahasia Rahwana yang dibangun oleh Mayasur. Aryan juga mengatakan ia telah menemukan terowongannya dengan bantuan peta itu dan ia telah menemukan alengka emas. Aryan pun menunjukkan foto alengka emasnya. Aryan juga menunjukkan prasasti di terowongan yang terdapat dalam aksara Sri Lanka kuno. Lalu ada juga Gunung Trikut yang dikatakan dalam Ramayana. Aryan memperlihatkan tumbuhan Sela Cinela, tumbuhan yang sama seperti yang diceritakan di Ramayana sebagai Sanjevani Boti. Aryan mengatakan tanaman itu diambil oleh Hanuman dari India, itu bukan tanaman asli Sri Lanka. Pertanyaannya, mengapa tanaman itu hanya tumbuh di Gunung Trikut? Alengka disebutkan di Ramayana, Rahwana ada di Alengka. Lalu kenapa mereka tak percaya Sri Rama ada di Ayodhya? Pengacara Pak Indra Khan lalu bilang jembatan Ram Setu disebut jembatan Adam oleh pemeluk Kristen dan Islam. Mereka percaya Adam melintasi jembatan ini untuk datang dari Sri Lanka ke India. Lalu cerita manakah yang akan dipercayai oleh hakim? Kata pengacara tersebut. Aryan lalu bilang jika orang Kristen dan Muslim India percaya jembatan itu jembatan Adam, harusnya itu menjadi alasan tambahan untuk mempertahankan jembatan Ram Setu. Pengacara itu kemudian bilang jika orang-orang yang percaya jembatan itu adalah jembatan Adam tak menentang penghancuran jembatan tersebut. Aryan lalu bertanya apakah pengacara itu tahu siapa yang menamai jembatan itu jembatan Adam dan kapan. Pengacara Pak Indra Khan tak tahu. Aryan kemudian berkata bila pada tahun 1788 berdasarkan temuan penjelajah botani Austria Joseph Park, Jenderal James Trenel membuat peta yang dikenal sebagai peta Hindustan atau peta kerajaan Mughal. Di peta itu jembatan yang menghubungkan India dan Sri Lanka dinamai Ram Setu. Namun pada versi selanjutnya di tahun 1804 jembatan Ram Setu diganti menjadi jembatan Adam. अंग्रेजों द्वारा भारत के इतिहास को यूरोसेंट्रिक बनाने की साजिश. Menurut Aryan itu adalah upaya Inggris yang dahulu menjajah India untuk membuat sejarah India menjadi Eurosentris. Aryan berpikir itu adalah upaya Inggris untuk menghapus sejarah Sri Rama. Pengacara Pak Indra Khan lalu memberikan pembelaan terakhirnya. Pengacara itu bilang jika mereka hanya ingin menghancurkan sebagian kecil dari Ram Setu untuk membuat jalur cepat perdagangan dan itu untuk kemajuan negara. Orang Hindu di India menyebut negaranya sebagai Ibu Pertiwi, menganggap sungai Gangga sebagai ibu mereka, memuja pohon, batu, dan gunung. Lalu jika besok ada kelompok yang menentang pembangunan bendungan di sungai Gangga atau menolak tiang listrik di pegunungan karena gunung tempat bersemayam Tuhan mereka, atau jangan menebang pohon karena Tuhan ada di atasnya, akankah sains dan kemajuan bisa berjalan di negara mereka? Giliran Aryan memberikan pembelaan terakhirnya.
Aryan kemudian berkata, untuk menyelamatkan simbol kekalahan India, Kutub Minar, rute kereta metro Delhi diubah. Karena meski simbol kekalahan itu adalah monumen sejarah India, itu tetaplah warisan sejarah. Contoh terbaik dari karya manusia adalah Taj Mahal. Untuk menyelamatkan keindahan Taj Mahal, koridor Taj dihentikan agar marmer putih Taj Mahal tak berubah warna. Sudah tanggung jawab mereka menjaga keindahan Taj Mahal dari kehancuran. Selain itu, Taj Mahal juga merupakan simbol cinta paling terkenal di dunia. Tapi mengapa pemerintah India ingin menghancurkan simbol cinta tertua Ram Setu yang merupakan simbol dari kisah cinta Sri Rama dan Sinta? Aryan bertanya mengapa patung Buddha di Afghanistan dibom oleh Taliban. Itu karena Taliban bermasalah dan tak senang ada Buddha di Afghanistan. Mereka mengebom patung Buddha agar mereka bisa menyangkal keberadaan Buddha di negara mereka. Begitu pula dengan penghancuran Ram Setu. Orang-orang yang ingin menghancurkannya tidak ada bedanya dengan Taliban. Orang-orang yang ingin menghancurkan Ram Setu sama saja ia ingin menyangkal sejarah Sri Rama. Tidak ada arkeolog atau ilmuwan yang menentang proyek Setu Samudram. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencari alternatif. Jika kemajuan didapat dengan mengorbankan kebudayaan mereka, itu tak boleh didukung oleh pemerintah atau masyarakat manapun. Sidang Ram Setu akhirnya diputuskan bila Ram Setu terbukti dibuat oleh Sri Rama dan pemerintah India dan perusahaan swasta tak boleh menghancurkan Ram Setu. Perjuangan Aryan pun berakhir dengan manis. Di rumah Aryan melihat anaknya sedang membaca komik Hanuman. Dan Aryan mendengar nama lain dari Hanuman adalah Anjani Putra atau kalau disingkat Epi. Aryan lalu mengingat Epi yang menyelamatkannya di tengah laut saat terjadi badai. Mengapa Epi berada di laut saat terjadi badai? Lalu bagaimana Epi bisa mengetahui sangat banyak tentang Ram Setu? Dan jika Epi saat itu telah membawa batu apungnya, mengapa Epi membawa Aryan mencari bukti-bukti tentang Ramayana? Aryan lalu melihat buku kecil milik Epi yang dikatakan untuk mencatat biaya perjalanan. Namun di buku itu tak ada catatan biaya. Lalu apa sebenarnya tujuan Epi membawa Aryan dan Sandra berkeliling Sri Lanka dan mencari bukti-bukti Ramayana? Siapakah Epi sebenarnya? Dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan ya, terima kasih untuk menonton.